Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi pada video berikutnya, masih pada materi Teorema Pitagoras bersama Ibu. Teorema Pitagoras pertemuan kedua yaitu tentang menghitung perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya berukuran 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Perbandingan sisi-sisi segitiga dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Perhatikan segitiga sama sisi berikut. Ini ada sebuah segitiga sama sisi segitiga ABC. Ibu misalkan panjang AB 2 cm, BC 2 cm, dan AD 2 cm. Sebuah segitiga, jumlah besar sudut ketiganya itu adalah 180 derajat. Dengan demikian, jika segitiga sama sisi, maka masing-masing sudutnya besarnya adalah 60 derajat. Kemudian pada segitiga ABC ini, Ibu tarik sebuah garis bagi CD, di mana garis CD ini membagi sudut C menjadi dua bagian, yaitu masing-masing 30 derajat. Kita sekarang ambil segitiga DBC. Nah, perhatikan di sini Ibu pindahkan ya. Nah, sini berapa sih perbandingan sisi-sisi dari segitiga ini? Jika DB 1 cm, BC 2 cm, berapakah DC? Nah, di sini kita mencari panjang DC mempergunakan rumus Pitagoras. Kemarin Ibu sudah berikan rumus Pitagoras, itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya di sini adalah sisi tegak dengan sisi datar. Kemarin anak-anak ada yang bertanya, Ibu memberi contoh kok jumlah, sekarang di contoh yang lainnya kok bisa kurang? Nah, di sini perhatikan bunyi rumus teorema Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jika mencari sisi yang lain, nah di sini adalah sisi tegaknya, maka kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi yang lain, yaitu di sini sisi DB. BC kuadrat sama dengan DB kuadrat ditambah DC kuadrat. BC-nya diketahui 2 kuadrat, sedangkan DB diketahui 1 menjadi 1 kuadrat ditambah DC kuadrat. Nah, mencari DC maka sisi miring dikurangi sisi yang lain. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 2 kuadrat, 2 kali 2 adalah 4, 1 kuadrat, 1 kali 1 adalah 1. DC kuadrat sama dengan 3. DC sama dengan akar 3, kuadratnya hilang menjadi akar 3. Nah, di sini didapat bahwa panjang sisi DB1, jika DB1 BC 2, maka DC adalah akar 3. Tolong nanti pada saat soal, bentuk segitiganya mungkin akan tidak selalu seperti ini. Nah, tolong anak-anak ingat, sisi di depan sudut 30 derajat itu adalah 1. Panjang sisi di depan sudut 30 derajat adalah 1. Panjang sisi di depan sudut 60 derajat adalah akar 3, sedangkan sisi miringnya adalah 2. Maka perbandingan sisi-sisinya didapat DB berbanding DC berbanding BC itu sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, perhatikan soal berikut. Ibu berikan 3 contoh soal, tolong pahami dengan baik. Nanti akan dapat kalian gunakan dalam mengerjakan soal latihan yang akan Ibu berikan. Soal yang pertama. Segitiga ABC, siku-siku di A, sudut B 60 dan sudut C 30. Panjang AB adalah 4 cm. Nah, kalau anak-anak di sini mempergunakan rumus Pitagoras tidak mungkin bisa karena dua sisi di sini tidak diketahui. Tapi jika mempergunakan perbandingan sisi-sisi dengan sudut 60 derajat dan 30 derajat, maka sisi-sisi yang lain bisa
cari. Pertanyaannya, tentukan panjang BC dan panjang AC. Penyelesaian. Nah, Ibu cari panjang AC dulu. AB berbanding AC. Jadi 2 saja diambil, jangan ketiganya ya. AB berbanding AC. AB-nya 4. Masih ingatkah panjang sisi di depan sudut AB itu adalah 1. Jika ini 1, AB 1, maka BC 2, AC akar 3. Nah, bila AB 4, kalau anak-anak soalnya dalam bentuk objektif gampang nebak. Kalau di sini 1, di sini 2, di sini akar 3, kalau di sini 4, di sini berapa? Di sini adalah BC 8, sedangkan di sini adalah 4 akar 3. Nah, sekarang gimana cara perhitungannya? Perhatikan di sini. AB berbanding AC itu adalah 1 berbanding akar 3 rumusnya tadi. AB-nya kita ganti dengan 4 berbanding AC sama dengan 1 berbanding 3. Nah, di sini boleh pakai perbandingan, boleh pakai tulisan per. Nah, di sini 4 kali akar 3 sama dengan AC kali 1. Jadi AC-nya dengan 1 dikalikan sama dengan 4 dikalikan dengan akar 3. 4 kali akar 3 sama dengan AC kali 1. AC kali 1 adalah AC. AC sama dengan 4 akar 3 cm. Jadi ketemu AC 4 akar 3 cm. Sekarang panjang BC. BC berbanding AB berbanding BC sama dengan 1 berbanding 2. Ini 1, di sini 2. AB-nya 4, BC-nya belum diketahui, 1 berbanding 2. Nah, ini BC-nya dikalikan 1, 4-nya kalikan 2. BC kali 1 itu adalah BC, 4 kali 2 adalah 8. Sehingga didapat panjang BC adalah 8 cm. Soal yang kedua. Di sini bisa juga tentukan panjang KM. Nah, anak-anak bisa memakai per begini. Bisa memakai perbandingan seperti ini, juga bisa seperti ini. KL berbanding KM. KL itu sisi di depan sudut 60. Sisi di depan sudut 60 ini adalah akar 3. KM sisi di depan sudut 30 adalah 1. Maka KL berbanding KM adalah akar 3 berbanding 1. Kalikan silang. KL kali 1 sama dengan KM kali akar 3. Nah, ini didapat seperti KM kali akar 3 sama dengan 6 kali 1. Nah, KM sama dengan 6 kali 1 adalah 6. Ini kali ya, yang di kiri kali. Dibawa ke kanan menjadi pembagi. Jadi 6 dibagi akar 3. Untuk menyederhanakan atau merasionalkan akar 3 ini agar menjadi bilangan bulat, anak-anak akan dipelajari nanti di kelas 9. Namun tidak salah juga kalian mulai sekarang sudah belajar tentang ini namanya merasionalkan penyebut. Jadi ini namanya bilangan irasional, buatlah menjadi bilangan rasional. 6 dibagi akar 3 agar ini menjadi bilangan rasional sama-sama dikalikan akar 3. Di atas kalikan akar 3, di bawah juga kalikan akar 3. 6 kali akar 3 itu adalah 6 akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. 6 kali akar 3, akar 9 itu adalah 3. Nah, ini bisa dibagi. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Akar 3-nya tetap menjadi 2 akar 3. Jadi KM sama dengan 2 akar 3. Soal yang ketiga, tentukanlah panjang RQ. RQ berbanding PR, jadi yang diketahui pakai panjang sisi di depan sudut 60 ini akar 3. Panjang sisi miring adalah 2. RQ berbanding PR sama dengan akar 3 berbanding 2. RQ-nya belum diketahui, sedangkan PR-nya 2 akar 3. Akar 3 dibagi 2. Sekarang kali silang. 2 kali RQ sama dengan 2 akar 3 kali akar 3. Sama dengan RQ-nya dibiarkan di sini. 2-nya dipindah ke kanan menjadi bagi. 2 ke akar 3 dikali akar 3 dibagi 2. 2 kali 1 akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. 2 dibagi 2, 1. Akar 9 menjadi akar 9 sama dengan 3. Jadi panjang RQ sama dengan
segitiga. Segitiga siku sama kaki. Nah, ini untuk sudut 45 derajat. Ini perhatikan sebuah persegi ABCD. Ibu tarik garis diagonal DB. Nah, sini perhatikan, maka sudut ADB itu 45. Sudut ABD juga 45. Gimana perbandingan sisi-sisinya? Perhatikan ibu tarik dulu segitiga ADB. AB2, AD2. Ini panjang persegi ya. Persegi dengan panjang sisi adalah 2. Berapa sih perbandingan panjang sisi-sisinya? Kita mencari sisi miring DB ya. Kalau mencari sisi miring, ingat dijumlahkan. DB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. DB kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. DB kuadrat sama dengan 4 ditambah 4. DB kuadrat sama dengan 4. DB sama dengan, nah ini, DB sama dengan akar 8. Akar 8 ini bisa disederhanakan. Nanti juga anak-anak di kelas 9 juga akan belajar menyederhanakan bentuk akar. Akar 8 itu adalah 4, akar 4 kali 2. Akar 4 itu adalah 2, sedangkan akar 2 tetap. Dengan demikian DB sama dengan 2 akar 2. Jadi perbandingannya adalah AD2, AB2, DB 2 akar 2. Nah, di sini perhatikan perbandingan sisi-sisinya, akar 2, sisi miringnya, sisi tegaknya 2, sisi datarnya juga 2 ADB. Perbandingannya AB berbanding DB berbanding AD. 2 berbanding 2 akar 2 berbanding 2. Atau AD berbanding BD berbanding AD sama dengan 1 berbanding akar 2 berbanding 1. AB berbanding BD berbanding AD, 1 berbanding akar 2 berbanding 1. Nah, perhatikan soal contohnya. Nah, ini ada segitiga KLM. Siku-siku di K dengan sudut L adalah 45 derajat. Berarti M sama juga 45 derajat. Jika diketahui ML itu adalah 8 cm. Kalau di sini 2 akar 2, di sini 2, di sini 2. Nah, bagaimana kalau LM itu 8 cm? Kita hitung, tentukan panjang KL dan MK atau KM. Perhatikan di sini. KL berbanding LM sama dengan 2 berbanding 2 akar 2. KL berbanding LM sama dengan 2 berbanding 2 akar 2. KL-nya dicari, LM-nya sudah diketahui 8, 2 berbanding 2 akar 2. Kalikan, KL dikali 2 akar 2, 8 dikali 2. 2 akar 2 KL sama dengan 8 kali 2. 2 akar 2 KL sama dengan 16. Jadi KL sama dengan 16 dibagi, nah ini kali dibawa ke kanan menjadi bagi 2 akar 2. Nah, bagaimana akarnya ini biar menjadi bilangan rasional? Sama-sama dikalikan 2 akar 2. Di atas kalikan 2 akar 2. Di bawah juga dikalikan 2 akar 2. 16 kali 2, 32. Akar 2 tetap. 2 akar 2 dikali 2 akar 2. 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. 32 akar 2 dibagi 4 kali 2. Ini 2-nya ini didapat dari sini ya, akar 2. Akar 4. Akar 4 adalah 2. 32 akar 2 dibagi 8 sama dengan 32 dibagi 8 sama dengan 4 akar 2. Nah, di sini oleh karena KL sama dengan KM, ini segitiga sama kaki dengan sudut-sudut di kakinya adalah 45 derajat. Oleh karena KL sama dengan KM, maka panjang KM sama dengan 42. Nah, demikian penjelasan Ibu. Jika ada permasalahan yang belum kalian mengerti, silakan ditanyakan lewat Japri maupun di WA group. Sekali lagi, jika anak-anak belum paham, tolong diulang lagi, dilihat videonya. Bila perlu, kalian catat hal-hal penting yang ada di video itu.
Siapa tahu HP kalian tidak memuat terlalu banyak video, maka catat hal-hal penting, rumus-rumus penting, dicatat di buku catatannya. Nah, jika kalian masih belum paham, baca buku paket. Jika belum paham juga, tanyakan ke ibu. Dan ulangi lagi, sekali lagi ibu berpesan, ulangi, lihat lagi videonya bila perlu berkali-kali. Kalau sudah paham betul, baru silakan kerjakan soal di sini. Soal nomor 1 di sini ada segitiga sama kaki dengan sudut 45 derajat. Masih ingat perbandingannya kan? Lihat kembali videonya. Yang kedua, sudut 30 dan 60. Yang ketiga juga sudut 30-60. Yang keempat, sudut 45 derajat. Ya, selamat bekerja. Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.